Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fadila ini dengan NIM 2021 dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan membahas mengenai penggunaan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Penggunaan bahasa nasional merujuk pada penerapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan penghubung dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Bahasa Indonesia berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi antar individu dari berbagai latar belakang, baik secara etnis maupun budaya. Asal-usul bahasa nasional yang dikenal sebagai bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan sebagai bahasa perdagangan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional untuk mempersatukan berbagai suku dan bahasa di Indonesia. Bahasa ini mengalami pengembangan dan penyempurnaan melalui pengaruh berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Sebagai bahasa yang digunakan secara resmi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang penting bagi masyarakat yang beragam. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional yang menyatukan beragam suku, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia. Sebagai alat komunikasi resmi, bahasa ini memainkan peran penting dalam pendidikan, pemerintahan, dan media, sehingga dapat memfasilitasi interaksi antar warga negara dari berbagai latar belakang. Selain itu, bahasa Indonesia juga berkontribusi dalam membangun identitas nasional dan rasa persatuan di tengah keragaman yang ada, memungkinkan rakyat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemersatu bangsa. Meskipun terdapat ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemersatu yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia semakin dikenal kancah internasional dengan jumlah penutur yang terus meningkat di luar negeri. Contoh penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan resmi. Dengan hormat, kami mengundang Bapak atau Ibu untuk hadir dalam acara seminar yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2024. Penggunaan katanya harus sopan dan struktur kalimatnya harus jelas. Contoh penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Nah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dalam kalimat sapaan yang ramah dan juga pertanyaan yang umum agar mudah dipahami. Contoh penggunaan bahasa Indonesia dalam bahasa lisan. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda di acara ini. Penggunaan bahasa Indonesia harus menggunakan kalimat yang sederhana dan ungkapan perasaan. Contoh lain penggunaan bahasa Indonesia yaitu dalam berita seperti ini. Pemerintah akan meluncurkan program baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa yang informatif dan objektif. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dapat memperkuat identitas bangsa, memfasilitasi komunikasi antar suku, dan menjadi media pendidikan. Meskipun menghadapi tantangan dari bahasa asing, perannya tetap krusial dalam menciptakan persatuan dan kemajuan budaya di Indonesia.